Ya itu yang nggak Iya. kan itu yang nggak benar ya. Jeleneh-jelenehnya ya. Makanya saya tanya, makanya saya tanya, substansi pun maulid itu mengamini. gimana, apa, bagaimana kok bisa maulid di satu daerah ke daerah lain itu beda? Itu syariat dari mana? Begini Kenapa Bang beda ya. kalau itu ibadah? Kenapa beda? Ini Itu coba terangkan dulu. Kok ada joget-joget, sudah. ada acara pasenso, ada Sudah, ini yang sudah. lain maulid itu Oke, di tempat sudah. lain, di tempat lain lagi. Oke, sudah enggak ini? Joget-joget, ada buka aurat, gimana Iya. itu? Maulid Oke, apa sudah itu? enggak ini? Silakan saya Bang. Jadi begini Bang ya. Begini Bang, Maulid itu esensi di dalam Maulid itu kita melihat pandangan ulama terkait yang ada di dalamnya terkait yang ada di dalam misal pembacaan Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hikayat anil nabi, cerita tentang kisah kenabian, kisah Nabi Muhammad, sedekah, itu yang kita pandang dari Maulid. Adapun yang terjadi semisal joget-joget, bahkan kemarin itu sampai ada yang undang pastur, bodohnya itu orang, itu kita komentari, kita katakan itu keliru, salah. Apalagi yang sampai campur adukan, suruh pastur berdoa, wah itu sesat. Bukan berarti karena ada kelakuan hal buruk di dalamnya, kemudian kita katakan, oh berarti hal itu buruk. Tidak, yang buruk katakan buruk, baik katakan baik, gitu loh. Kalau Ini di kalau rumah saya kalian- mau sholat 5 waktu Kalau berjamaah kalian sepi. lego, kalau Bukan kalian maulid, lego ngumpul. seperti ini, Sholat berjamaah sepi. Nggak nongol bentar mereka. dulu. Abang Kalau salah kalian legowo, ya. yang apa namanya, yang salah kita perbaiki. Kalian cuma taunya kalau menyerang tuh gimana? Oh, rukun wudhu 2, buaya halal. Ini khilafiah semua. Kalau kalian bilang kalau kita yang perbaiki, kita kalau Kalau yang nggak betul kita perbaiki. Kalau Ini omongan khilafiah. kalian ini apa? Omongan kalian kalau ini apa? Omongan jahil gitu. Dari dulu cuma apa, kalau kalian kalah itu loh. Kalau ini Kalau kalian khilafiyah, kalah, kalau kalian bawakan kalah cuma saya. bilang apa? Rukun wudhu, Oke. rukun wudhu 2, buaya haram, buaya Ya. ini Saya apa? tanya Kayak ya. anak-anak aja. Iya, yang kayak anak. Iya, kita buktikan siapa yang kayak anak-anak sekarang. Coba bawakan saya satu saja pendapat ulama yang mengatakan rukun wudhu 2 di dalam kitab apa itu? Karena Oke, kata Anda tadi. oke, saya balas. Coba sebutkan kepada saya bahwasanya ada ulama-ulama mana saja yang mengatakan Maulid Nabi itu boleh joget-joget, boleh Nggak joget-joget, ada, boleh kami buka aurat. melarang. Kami sudah Ya mengatakan. kami juga kan melarang. Kami kan udah bilang kalau Ustadz Khalid itu mengatakan rukun wudhu 2, kami nggak terima. Bang Bara. Kami nggak Ini terima. Berarti kalian tidak terima. Khalid keliru. Jadi ya iya kan kami bilang kan, salah. kami kan nggak ngikuti itu. Bagus itu yang kami. Itu yang Bagus. salah, maka Kalau kalian kayak salah, gini, maka katakan Aduh, salah. aduh. Keliru maka katakan keliru. Benar maka Ya kan udah kita bilang. Sholat 5 waktu Kita bilang. berjamaah di masjid sepi, kosong. Muka-muka maulid Itu. tidak muncul. Oke, itu saya jawab ya. Itu kita kembalikan kepada infirodi masing-masing atau personalitas Alah, masing-masing. semua kembalikan, Kita semua tidak- rata-rata. Iya. Bro, rata-rata maulid. Beda. Berapa rata-rata Begini maulid? ya, Kang. Waktu makan Beda, makan kan? aja yang ada. Oh, gimana ini? Semuanya. Host, tolong Semuanya diatur. rata-rata. Oke. Host, tolong diatur dong kalau begitu. Nah, yang mereka bilang-bilang Wahabi rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Iya, mereka ini Kita tangkap Lahabi, ya. Lahabi. Kita Karena tangkap mereka ya. itu berdalil maulid Bisa ini itu saya dengan tanggapi, host. mimpinya Abu Lahab. Abu Lahab oke. mereka dalilkan untuk maulid. Berarti mereka ini Lahabi. Oke. Lahabi lebih parah lagi loh. Sama. Udah ada. Yang Kalau dalil sudah, kalau membuat sudah maulid begini ini itu namanya Abu kekanak-kanakan, Lahab. host. Ini bukan ilmiah lagi. Oh ya, kalas. Kalau Dari mana? Kamu Baik, juga nggak baik, ilmiah kok dari tadi. Kamu aja nggak ilmiah dari tadi. Wah, Kamu cuma saya membela saya diri bisa kamu aja. membawakan referensi Udah gini terkait. ya, maulid agama Islam siapa? Agama Islam dari Muhammad. Saya bisa membawakan referensi terkait maulid. Referensi apa? Coba referensi. Oh, bagaimana? Bara, ini? aku mute dulu ya. Izin. Siapa maulid? Izin Ada saya dalam mute dulu, saya mute. Izin saya mute dulu semua ya teman-teman. Ini kan teman-teman semua
alhamdulillah datang ke room saya. Gak apa-apa teman-teman. Saya kasih waktu untuk ngobrol nanti. Cuman gini, kita tanggepin. Kalau saya sebenarnya tentang maulid ini sebenarnya kurang tertarik sih saya bahas. Tapi kebetulan teman-teman udah bahas tentang masalah. Kalau maulid ini di kalangan ulama mutaakhirin memang berselisih. Dan nggak bakal ketemu di antara para ulama tersebut, baik di kalangan Imam Suyuti dan lain sebagainya yang bersisi, yang mengambil atau mengatasnamakan tentang puasa, yaum maulid tuh, yaum bu'ats tuh, atau tentang yang kayak gitu. Ada banyaklah di situ yang anda maksud tuh perbedaan perselisihan di situ sampai di akhir ini nggak bakal ketemu kalau kita bahas itu. Tapi kalau kita bahas tentang makan daging buaya, ini khilafiyah. Memang kalau gua daging buaya khilafiyah. Mana ada? Di kalangan Saya ulama tanggap ya. akhirin. Ya. Saya izin tanggapi bisa. Nah, silakan. Pertama, kalau dia menanyakan dari siapa, bisa kita melihat di dalam Husnul Maqasid fi Amalil Maulid yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Husnul Maqasid fi Amalil Maulid ini termuat di dalam Al-Hawilil Fatawa. Beliau mengatakan begini, wa awwaluman santai, wa awwaluman ahdasa fi'la dzalika sahibu Irbil Al-Malikul Muzaffir Abu Sa'id Kukburi atau Afan ya Ilman, penting ini aja ya Ilman, pendapatnya Ibnu Taimiyah aja, Ibnu Taimiyah. nanti dibawakan nanti lah. Cuman yang ditanggapkan Saya itu gini Ustaz Iman, lu paham? ya. Di situ pun disebutkan afal mungkarnya. Islam siapa Kalau di situ maulid? dikatakan Islam langsung Nabi Muhammad nggak ada maulid. tidak pernah dinukilkan. Enggak bakal ketemu kita Ya. kalau masalah maulid ini. Makanya Langsung begini juga Bang, kan saya mau nawarkan titik tengah di mana kita tidak perlu saling berdebat terkait hal ini. Betul. Silakan saya. Saya mau nawarkan titik tengah ini. Titik tengahnya begini. Titik tengahnya itu kami yang bermaulid, kami punya dalil dan dalil itu bagi kami kuat. Kalian tidak bermaulid, Apa maulid? kan? Agama Islam Nabi Muhammad nggak ada maulid. Kan begini, tidak paham tentang bagaimana ulama itu mencetuskan hukum, kemudian dia mencetuskan sesuatu tanpa pemahaman hal itu, akhirnya membantah apa yang disampaikan para ulama. Saya menghormati kok apa yang disampaikan ulama kalian, tapi tetap kita kritisi, keliru ya kita kelirukan. Terus satu itu yang membuat pertama, dan beliau adalah ahli sunnah wal jamaah. Satu, jadi ya klaim yang dia menanyakan dari siapa kemudian mau membawakan dari Syiah, itu sejarahnya dari mana perlu kita tanya. Kemudian banyak sekali pujian, santai. Kemudian banyak sekali pujian oleh para ulama terdahulu, yang saya maksud kholaf ya. Kholaf itu tentang maulid ini. Santai, jangan kepanasan lah. Silakan Anda bantah. Ini kan diskusi ilmiah toh. Ini kan ngomong dulu. silakan dibantah. Ustaz Ilman, afwan Ustaz. Asif Ustaz, Ya. asif. Saya ngomong dulu. Agama Islam siapa itu maulid? Agama Islam Nabi Tunggu, nggak ada. abang salap. Silakan Bentar. dibantah. Kasih host dulu ngomong. Ini hostnya ngajak damai, ini kok dua orang ini ngajakin berantem ya kayaknya ya? Iya, Tunggu, enggak, kita mau enggak. ngajak damai ini. Ini kan penonton 77 orang nih. Udah, penonton 77 orang. Oke, baik. Ini kan kita ngobrol dengan baik dulu. Aziana ngomong dulu. Ini kayaknya aku nggak, teman-teman di sini mungkin nggak paham. Biar aku jelaskan ya. Bukan, aku tidaklah. Kita cari di sini supaya dapat titik tengahnya. Nanti diskusi Ya. khulasohnya. Ini kita bahas dulu maulid ini. Teman-teman yang perlu diketahui, ini nanti pertanyaan sama saya hilang, dapat semua jawabannya. Kalau saya dapati tentang diskusi maulid ini, maulid itu cuma istilah aja, nama, bukan ibadah. Betul Ustaz Ilman? Tip. Tidak ibadah, tidak ada yang mengatakan maulid itu ibadah. Satu teman-teman. Nanti kita bawa referensinya daripada. Kayak datang ibadah mereka tuh. Nah, tunggu. Makanya ini perlu kita kita rundingkan dulu, kita pahami dulu maulid itu. Biar dia tahu apakah ibadah atau hanya muamalat, sarana doang untuk menjadi kebaikan. Nah, ini dulu kita biar tahu semuanya. Kalau yang kita pahami maulid itu ibadah, susah repot.
Makanya saya katakan dulu apa yang selama ini saya diskusikan, biar tahu nih teman-teman 83 orang. Nah, maulid itu bukan ibadah. Dia itu hanya di bab istilah nama saja, kemudian sarana. Kapan nanti kita nilai ibadah, nanti itu belakangan, masih panjang. Cuman itu sarana untuk kebaikan maulid itu ya. Karena ada juga kitab-kitab Imam Suyuti. Kita kenal semua Imam Suyuti, Imam Ahlus-Sunnah, Imam Suyuti. Beliau menukilkan dalam kitabnya ada itu. Maqasid itu maksud dalam perayaan maulid ini tadi nanti itu. Itu nanti dibacakan mungkin referensi dari Ustaz Ilman. Nah, kita sepakati semua maulid itu bukan ibadah, tapi sarana. Kita sepakati dulu biar kita paham nanti diskusinya. Jangan kita belum tahu kita katakan aja itu ibadah maka repot juga. Kalau kita sepakati itu ibadah sulit. Nah, makanya kita sepakat dulu. Dari teman-teman kita, Ustaz Ilman dan teman-temannya mengatakan, yang saya diskusi, maulid itu bukan ibadah teman-teman, sarana perana dalam bab muamalat. Betul Ustaz Ilman? Ya, istilah kalian bakal mengatakan seperti itu. Kan? Ustaz, bukan istilah. Enggak, kemarin kita udah ketemu Ustaz. Mana kemarin lain. Saya mengakui hal Ilman itu. Saya mengakui hal itu. hari Saya ini mengakui lain, hal itu. besok lain. Dalam istilah kalian, saya bisa membawakan referensi loh ini. Sudah siap di depan saya terkait ibadah. Baik, gini. Apa itu mau? Saya paham Ustaz, itu masuk nanti kalau dikatakan ibadah itu masuk dia kepada ibadah ghairu mahdhah. Mahdoh, sepakat. Cakep. Nanti kan makanya jangan kita katakan dulu ibadah Ustaz. Kalau kita ibadah kan repot maulid ini. Ya, Karena nggak tadi kan dipikirkan bilang tiga juga generasi. ibadah Ya. khairul mahdoh. Nabi Muhammad nggak ada maulid, Islam Nabi Muhammad nggak ada maulid. Ibadah itu kan Di mana kalian kan ibadah ghairu maulid itu mahdhahnya? mencari pahala kan? Kan gini Ustaz Ilman, di mana Mencari ibadah ghairu pahala, mahdhahnya? itu ibadah. Ya. Dengarkan dulu. Di mana kita Nah, itu ketika balik lagi. belajar baca Quran, isinya kan. Kalau kita belum sebutkan kayak mana perayaan Maulid Nabi itu kan belum tahu kita ibadah atau enggak kan. Maulid Nabi. Ya. Kalau ibadah nggak ada istilah namanya di tiga generasi Maulid Nabi. Memang nggak ada kita temui. Bahkan Imam Suyuti juga mengatakan demikian kan. Kapan itu jadi ibadah? Di mana sih ibadahnya yang madu atau ghairu madunya? Nah, kita dapat di dalamnya ketika baca sirah, Quran, udah, kemudian apalagi sedekah. Sedekah termasuk nggak ibadah? Termasuk. Salawat. Selawat. Ibadah mana dia? Ghairu mahdhah. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Kalau nggak ada isinya itu, apakah maulid dikatakan ibadah, Ustaz? Kan repot juga kan Ustaz jawabnya nanti kan? Iya. Bakal repot. Nah, ini sepakati dulu. Makanya kalau yang repot-repot nggak usah. Yang Makanya udah ini, ada Bang, kita sebenarnya kita kerjakan. perlu Yang udah mensepakati saja, itu. yang udah ada. Tidak perlu mensepakati kerjakan. itu, hanya saja orang yang kita ajak diskusi, yang pertama terkadang tidak paham. Kemudian terlalu terpaku di dalam hal sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi, kemudian kita kerjakan pasti salah. Nah, ini kan perlu kita sampaikan kalau pemahaman seperti itu keliru. Begini ya, kita bisa menengok. Pertama kalau kita membahas terkait ibadah itu apa? Ana tanya juga. Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan al-ibadatu huwa fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Kata Al-Jurjani. Kata di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang dikumpul oleh para ulama-ulama Kuwait, beliau mengatakan al-ibadah fil lughah khudu' wa tadallul li ghairi lil ghair li qasdi ta'zimihi wa la yajuz. Itu semuanya kata ulama-ulama. Mana dalil Quran Sunnah? Nggak ada maulid itu agama Islam Nabi. Bagaimana ini? Kita mau diskusi Dulu, Bang. yang kita Nah, itu kan ulama. Itu betul, Pak. Ulama. Betul. Itu definisi, Bang. Coba Lanjut. kalau dia mau mengatakan itu kan menurut Anda, menurut ulama, mana menurut Nabi, kita tanya balik. Coba mana kapan dan di mana ada termuat hadis Nabi mendefinisikan ibadah? Kamu tidak bakal ketemu sampai Dan botak ada kepala kamu dong, pun nggak bakal ada ketemu. lah Mas Hilman. Oke, coba Isinya kalau kan kalau itu memang ibadah. ada, kalau memang ada, bawakan kepada saya sudah hatam kutubutis. Isinya kan ada. Mas Hilman masa nggak tahu? Ini Afan Ustadz Ilman, Ana tanggapin dulu. Ana mau tanya sama Bara.
ketika kita melakukan amalan, suatu amalan nih, apakah kita harus perlu dulu ada dalil khusus? Ya jelas dong, kalau nggak ada dalilnya nggak Dalam boleh maulid nggak ada ibadah. itu dalam Islam agama Nabi Muhammad. Berarti ketika kita melakukan amalan harus ada dalil khusus gitu, walaupun dalil umum. Iya dong, harus ada untuk ibadah itu. Enggak, gini, Dalil gini. ditanya kalau Enggak. ada dalil. Nah, Kalau gini. tidak ada Gini. dalil, haram untuk beribadah. Kita mau diskusi. Oke, apa Ustaz mau Irman? diskusi ilmiah. Anda mau nanya lagi nih sama Ini udah kacau nih kalian Bentar, nih, Bang, kacau Taufik. kacau. Kita mau diskusi Baik, ilmiah. Habib Kita bin mau Hasanah diskusi ini ilmiah kacau atau kalian. tidak? Kalau kita mau diskusi ilmiah, Oke, ayo gini. kita data by data. Kalau cuman mau Kacau. apa namanya debat kusir, Data Hilman itu, Asal data Hilman. berantem. Kalau mau Nggak diskusi sesuai. ya pakai data, jangan bacot-bacot lah. Orang Nggak itu ada dalil tuh datanya kalau Allah itu. kalau Rasul bukan Oke, para oke, oke, ulama. oke, oke. Data itu sampai Tunggu. host tengahnya. Saya mute host. dulu, saya mute dulu, saya mute, saya mute, saya mute dulu, saya mute semua, saya mute, saya mute, saya mute. Tolong mute semua, teman-teman. Gini teman-teman. Kalau dalam kita gini, kita mendapati sesuatu itu yang keliru ketika kita sudah dapati dengan tuntas penjelasannya. Di mana kita dapat itu? Ketika kita mendengarkan dulu, mencari tahu. Tetapi bukan untuk diyakini dulu. Kita yakin itu, sampai kapan kita yakin itu? Sampai benar-benar jelas. Kita nggak bisa dengarkan satu orang juga, satu orang aja kita dengerin. Sementara banyak para ulama, karena ulama itu bukan satu doang, banyak. Tetapi di mana yang kita pilih untuk kita yakini? Untuk yang ulama. Kalau kita dipaksa untuk mengikuti ulama yang satu ini aja, betapa banyak ulama yang lain akan kita singkirkan, kita hilangkan. Nah, jadi gitu teman-teman. Sekarang kita diskusi, kita dengarkan dulu, nanti kita sampaikan narasi kita. Silakan. Makanya tadi awal tanda tanya, ketika kita melakukan amalan apakah perlu dalil khusus gitu, baru kita boleh melakukan Bawa dalil dong kalau Allah kalau Rasul. Jangan kalau ya, ulama. awas sedikit pembahasan ulama ya terkait Bentar. kepada ini. Kiai Hilman bentar, izin minta waktu bentar. Jadi gini Os, ini kalau ngomong sama yang newbie hijrah ini agak susah ini Os. Gini bro, kita kalau ngomongin qala Rasul, qala Allah, itu orang Syiah, orang Khawarij juga ngeluarin qala Allah, qala Rasul, cuma pemahamannya itu pemahaman ulama mereka. Makanya kita nyampein pemahaman ulama kita bagaimana. Nah, coba kalau Rasul dulu baru jelasin. Coba. Gini, Ini Bang. ulama mau dibuang semua. Gimana sih ini? Yang Ya, salah juga gini. hijrah newbie ini. Jadi setiap ulama itu pasti menyampaikan sesuatu, tetapi yang di sini menjadi apa yang kita pegang itu al-fahmu sahihnya, pahaman yang benar ini, pahamnya benar apa enggak? Kalau gairu sahih yang kita tolak. Iya, dalilnya apaan? Nah, jadi kalau misalnya definisikan gini bang, di tempat kita pun ada definisinya. Dikatakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batin. Nah, Kita kan definisinya kan gini kan, setiap apa-apa yang Allah cintai kan, dan Allah ridhoi, perkataan kah, perbuatan kah, sesuatu yang tersembunyi kah, atau yang sesuatu yang jelas kah. Nah, ini kan definisi ibadah kan. Antum dapat itu di Ibnu Utsaimin. oke. Kemudian kalau ulama tadi kayak tadi apa yang didefinisikan ibadah tadi yang disebut ilmu. Ijtihad para ulama. Kalau sesuatu yang tidak terikat pada nas, tidak mungkin dibawakan mereka. Setiap ijtihad para ulama pasti dekat dengan nas. Al-fahmu sahih pasti dekat dengan itu. Tapi kalau nggak dekat dengan itu, berarti hawa nafsunya. Itu kasih ini aja Ustaz Mana Hilman. nasnya, dalilnya. Hilman itu loh, yang ansaumi yaumil itsnin, itu Kami punya Kalian nas itu loh. yang dijadikan standar, dijadikan sandaran terkait kenapa kok kita bermaulid. Yang pertama jelas apa namanya? Salaf mana yang maulid? Salaf mana?
Saya mau diskusi dengan diskusi ilmiah enggak kita ini host. Kalau cuman mau diskusi, kalau cuman kayak begitu ngapain saya diskusi dengan orang seperti itu? Yang itu loh Ustaz. Dari kayak maulid itu loh Ustaz. Iya, Itu kasih dari adik. kayak- kan jelas Nabi itu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumihi fi yaumil isnin wal khamis. Nabi itu ditanya Itu siapa terkait ulama yang paham puasanya kayak kau beliau. gitu? Nah kan Imam Syuuti bang. Imam Suyuti, Imam Abu Syama itu mendalilkan dengan hadis itu semua. Ya. Tetapi kalau abang cari di syarahnya Sahih Muslim berbeda. Sebenarnya gini bang, abang harus pahami juga bang. Ini kita cari Cara titik Sahih tengahnya bang. Muslim punya siapa? Ya udah kau puasa aja nggak usah maulid, puasa aja puasa. Punya Nawawi. Nah, Punya Nawawi. Nawawi bilang seperti apa di situ, Bang? Apakah ada Nawawi di situ mengatakan tidak boleh melakukan sesuatu melebihi dari hal ini? Kan tidak ada. Tidak maksudnya ada. ketiga bang. Hah? Kita konteks secara Muslim. 3 generasi nggak ada yang maulid, 3 Coba generasi masalah terbaik nggak ada nih, yang kalau maulid. Jangan begini ya, begini host, jangan memancing begini. Saya mau menyampaikan satu hal. Oke. Kalau Abang Salaf ini mengatakan seperti itu sama dengan memancing saya untuk mengeluarkan argumentasi yang menyalahkan akidah kalian. Hati-hati. Saya sampaikan Iya, duluan Mas. mulai sekarang, hati-hati. Kalau mau kita berhenti kepada salafus soleh, hati-hati. 3 generasi itu nggak ada yang maulid itu mereka. Oke, maulid. Tiga kalau menurut generasi tiga juga nggak ada generasi maulid itu kita buat maulid kita keliru. Oke, sekarang kita keliru dapat dosa, tapi tidak kafir, tidak sesat. Sekarang saya tanya, di dalam masalah i'tiqad, siapa salafus soleh yang membagi tauhid? Ayo. Mancing duluan, Anda mancing Gini. duluan. Coba lihat kitabnya, Saya- coba lihat kitabnya, coba lihat kitabnya. Saya itu bahkan begini host ya, saya itu Coba bahkan lihat mau diskusi kitabnya Abu ilmiah. Hanifah dahulu. Saya itu mau Coba diskusi lihat ilmiah kitabnya dengan Abu Hanifah Anda. dahulu. Anda paham atau tidak? Oke, Beliau sudah kitabnya sebutkan Imam Abu 3 Hanifah jenis yang tauhid. mana? Fiqhul Akbar atau Fiqhul Absar? Fiqhul Abasat, Fiqhul Abasat beliau mengatakan demikian. Oke, Fiqhul buka. Absat. Masya Allah, Fiqhul Absat. Mana tuh, tunjukkan dong. Yang di dalam Fiqhul Absat. Tunggu sebentar. Ada beliau sebutkan 3 jenis. Anda Beliau meyakini. sebutkan. Awas jangan ngomong kasar ya, jangan Oke, ngomong tolol-tolol oke. goblok. Anda Anda biasakan jangan ngomong meyakini. kasar ya. Gini Afan, Sebentar. Oke. Anda tengahin dulu Ustaz Ilman. Host gini aja host. Ini kan mahasiswa ini kan mau diskusi nih sama Ilman masalah tauhid nih. Kasih waktu aja biar enak. Kasih waktu mahasiswa menafsirkan, itu Ustaz Ilman gitu. Habis itu saling tanggapin gitu. Ya bikin aturan, jangan bilang goblok tolol itu nggak adab. Ayo. Iya, biar. Oke, baik. Iya. Sebelum mulai, Oke, aku ngomong ya. Absat diyakini Iya, kesohihannya. ya Ustaz, ya Ilman, biar ditengahin aja biar enak diskusinya. Kan gini bang, gini. Kita berbicara itu bang. Oke, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Baik. Teman-teman semua nih ya. Ini kita diskusi yang bagus saja, yang baik. Nah, jangan mengandung kata-kata yang tidak baik. Jangan mengandung kepada marah, emosional dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengandung ini saya turunin. Oke. Oke, kita ngomong baik-baik di sini ya, dengan ilmiah. Oke, baik. Khair. Mengenai judul gini, kita bahas tentang tri tauhid lah mungkin di sini ya, tri tauhid. Baik, silakan Ustaz Ilman. Nanti Ustadz mahasiswa insyaallah. Saya ini cuma mau tanya kepada Bang mahasiswa kehidupan. Anda meyakini apa yang dimuat di dalam Fiqhul Absat itu dari Imam Nawawi? Cuman itu saja. Bukan Imam Nawawi, itu Imam Abu Hanifah. Betul. Sorry, afwan. Saya ralat, saya keliru. Saya minta maaf, saya keliru, saya salah. Suatu Imam masa Abu antum Hanifah. juga keliru toh? Oke, ya saya keliru. Kalau keliru pasti mengakui dong. Saya minta maaf, saya keliru, saya ralat. Dari Imam Abu Hanifah, Anda yakini itu? Naam.
Oke, silahkan apa yang mau Anda bawakan dari Fiqhul Absat, saya bakal simak. Silahkan. Nah, sekarang Anda dulu mengeluarkan argumentasi, kemudian saya yang akan menjawabnya. Oke, tadi kan